Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa dimanapun anda ketemu lagi dengan kita ya, santri Padepokan Guryang Beraja Kumpai di channel Padepokan Guryang Beraja Kumpai. Kenapa biasa saya haliwu, ini menggah haliwu pemirsa? Dikarenakan di sini di tempatnya di Kuranten itu, di Kuranten di makom siapa? Syekh Harun atau Habib Harun ya. Kali ini kita bersama rombongan nonggosut dulu, ada ketua kita, ini beliau ketua kita, ini juga ada ketua kita juga, mantap, ketua jomblo. Ini saudara kita satu. Dan bentar lagi kita akan mengadakan jaroh ya ke makomnya di sana pemirsa, makomnya di sana. Di sini kisahnya sangat luar biasa. Niatnya saya mau tanya-tanya kepada saudara kita di sini, berhubung nggak ada lagi pada wirid kali, lagi pada wirid dan zikir ya yang sering di sini. Mungkin kita langsung cek edot jarah saja ya. Sebelum saya jarah ya, saya mau ambil abdas dulu. Oke? Kali itu aku saya ngomong apa no? Kita sambil menunggu Maha Guru kita ya, guru di Padepokan Guryang Beraja Kumpai. Beliau lagi ambil wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di depan namanya Syekh Harun. Kebetulan malam ini di malam Jumat ada wawancara sedikit dari Bapak Ustadz Aan, akan berargumen langsung dengan Maha Guru kita Padepokan Guryang Beraja Kumpai, Profesor Taubah. Dengan sengaja ke Ustadz Ule Pramuja. Oke, alhamdulillah pemirsa, kali ini saya lagi ada di mana deh? Kampung Kuranten ya, tepatnya di makom Syekh Habib Hamdah Sulaiman Harun, masya Allah, tabarakallah. Jujur pemirsa, dulu saya sering kesini, cuma pas kesini luar biasa, banyak sekali perubahannya ya. Beliau di sini yang di sini yang suka merombak mungkin di sini ya, Pak Ustadz ya, masya Allah. Sebelum kita jaroh, saya ingin bertanya, penasaran dikarenakan banyak dari sore tadi banyak mobil motor orang-orang dari luar sana ke sini. Apakah boleh izin bertanya? Wes, Tataros. Anu datang ke dia baik, nu daerah mana itu? Daerah Tangerang, Tangerang, Raja, Jakarta ya. Jakarta, masya Allah. Tadi Abdi sempat bertanya kepada santri di sini, itu asli dari Bogor atau Sukabumi juga. Itu beliau di sini nimba ilmu atau hanya di sini tirakat atau gimana? Tirakat. Masya Allah. Yang tirakat itu di sini istilah kata dari mana aja itu? Dari Jawa Timur ada. Masya Allah. Tahun dari Jawa Timur mah. Setahun. Nganjuk. Masya Allah. Banyak dari Jawa. Luar Jawa juga banyak ya. Gitu. Kalau dari Paneglangnya gimana nih dari daerah kita? Ya dari kita Gak ada ya. Paling ada 1-2 ya. Iya. Masya Allah pemirsa. Barangkali dari di luar sana di Sabang sampai Merauke ya. Mau ke sini satu rahim, nggak apa-apa ya. Dan istilah kata jangan lupa sisihkan uang sedekahnya, impaknya untuk pembangunan tempat kita, betul nggak Ustaz? Dan saya yang ikhlas itu. yang ikhlas ya, nggak ikhlas jangan ya. Dan pengen bertanya juga nih Kak Ustaz, apa Syekh Harun atau Habib beliau di sini itu awalnya gimana itu? Awalnya mah ya campur aja ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di Kuranten terakhir. Iya nah, iya nama di Baros. Baros berkuling katanya. Mohon. Baros gitu ya, sombong Baros ya. Sombong Baros. Pas terakhir video di Kuranten ge anu sabulan, saya ketempatannya. Mohon. Anu 2 bulan, nanti 3 bulan, lain mingguan gitu. Pas anu terakhir di Lombok Abdi 3 tahun beliau tersebut. Nah, terus, masya Allah. Ini, pas awal pemirsa, ini semakin unik ya, semakin saya pribadi dan santri saya pribadi di belakang makin penasaran. Oke, mungkin disutul santrinya daripada molok kayak nggak puguh, molok aja sutulu Gus Nawi. Hai. Mati.
pemirsa kita akan tanya lagi. Beliau bilang tadi ada tiga bulan di rumah ada Pak Ustadz ini ya. 3 tahun. 3 tahun di rumah. Terus 3 tahun itu kalau mandinya ya, Mm-mm. mandinya air panas. Air panas aja. Air panas yang mendidih. Masya Allah, air mandi itu. Iya. Ke rumah beliau itu air yang mendidih. Iya. Langsung pakai mandi. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ini unik kan pemirsa, Masya Allah. Oh. Abdi nangayana gitu, nangawulana gitu. Oh, ini Kak Ustadz yang jadi yang jadi khodamnya ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Terus. Mun araratul nanya, Heeh. tak baliung di belumnya, Maaf, Kak Ustadz, kalau beliung itu apa beliung? Ya Bahasa? bahasa ini mah buang kampak gitu Seperti ya. Oh, Baliung. Ya baliungnya. Kampak besar itu. Kampak besar. Kampak besar. Dibakar udah kan udah merah ya. Mm-mm. Udah. Adanya di ini, nah di lap ya, Heeh. tumpah gitu. Begini kembali. Masya Allah. Cio. Itu ngejeos ya? Iya. Ini, keluar uap juga. Wah. Pemirsa, Masya Allah, kisah beliau ini karomahnya luar biasa ya. Mau datang luar biasa. Tadi mandi pakai air panas. Terus ketika beliau gatal itu pakai kampak ya, kampak yang besar tuh ya, bukan kampak Wiro Sableng ya. Kampak yang besar dibakar dulu ya. Dimakan dulu. Diambil oleh beliau terus dikebadanin ya. Digosok. Itu melepuh nggak? Masya Allah. Cio. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Terus keunikan apa lagi yang selama sama Kak Ustadz ini? Minumnya air panas lagi di kompor itu, bukan di kompor, di tungku. Air panas itu Mendidih, yang mendidih. Ini gini. Masya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Bahasanya air hangat. Air hangat bahasanya itu ya, ya. bukan air panas. Yang minum dia safety kan bahasa Sunda banyak Ya. besar. Aing tina cek ieu kendai ku dia tina termos. Kan mah panas ieu, geus kadinya keun bae. Aing maingan mah haneut. Atuh ngagobrok di sieu gitu. Leket gitu. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah, di beres eta mancakan di itu mah panggungnya. Mohon. Panggung. Biasa penyeduh kopi. Karena kopi cap tiger, karena orang mah cap latenya. Cap pilat. Cap jeger tuh ya bahasanya. Cap jeger pemirsa. Masya Allah. Nah situ habis nyeduh kopi, lagi lah dia sep cenah. Nyamperkeun. Dulu ditanya dia teh setengah deui. Zaman eta zaman 10.000 Kartini. Gede tahun jasa 10 Kartini. Ya betul. Dulu ku dia tina. Ya mun ya mak setengah deui. Kayak aing tina nelpon keluar negeri. Kayak gila, kayak mana? Halo, mana enggak usah dia aing kiriman duit. Duit aing setengah deui. Abi masih kan kopi. Emang kan duit. Duit aing muncul. Itu teleponnya pakai HP biasa apa gimana? Pakai Tangan gini. ya. Masya Allah. Itu karomah beliau ya. Masya Allah. Emang wali Allah itu unik ya. Masya Allah, ketika telepon gini doang langsung ada uang di sakunya ya, betul? Iya. Masya Allah. 10.000 Kartini. Aranyar gitu. Aranyar tuh ya. Aranyar. Iya. Masya Allah. Terus selama sama Kak Ustadz ini ya, itu keunikan apa lagi yang selalu bikin aneh gitu? Yang bikin aneh kalau ini yang ngaji, ngajinya ngaji alfiah. Ngaji Alfia. Masya Allah. Dena nyetel radio, kasetnya buah kaum. Buah kau. Belum mana disepkeun, belum mana. Di agung dibesarin ya, besar ya. Jelembung gitu. Biasa paling kena ngaji buah kaum, ngaji alfiah. Setel tuh dia kaset buah kaum. Anjir nama tara, ieu mah bilau tara kieu, ibatan talikna. Beliau ya. Bari ngarokok. Dana doang kidung teh gitu nya. Masya Alfiah. Alfia. Sampai nepi jam 4 Allah. Subuh itu. subuh sampai. Masya Allah. Kayak tos iya adi diudangkeun cek. Udang deh balikeun deui cenah. Kan nangis aing ngajina. Dipulang balik aja itu ya. Oh, Masya Allah. Subhanallah. talar. Talar ya. Sampai 1000 bet mungkin ya. Allah Akbar. Kak Ustadz, maaf sebelumnya saya pribadi pernah mendengar nih ya, entah benar entah tidak, ketika beliau almarhum ya, Habib kita atau wali kita ini, beliau ketika mengaji katanya terdengar oleh beberapa orang dan sampai berkilo-kilo, apakah benar itu? Ya. Betul tuh ya.
Tadi ngaji di sini atau wirid di sini tapi kedengar kemana-mana itu ya. Itu betul tuh ya. Masya Allah pemirsa. ilmunya ya. Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Karena ngawasnya kan dipalikan kita benar. Dibalikin. Balikin. Sanes di Dikion, itu di Abia itu mana si santri. si santri, subhanallah. Itu beliau wafat itu di sini apa di mana itu? Di rumah. Di rumah Kak Ustadz pribadi. Allah Akbar. Itu kisahnya gimana itu kisahnya sebelum meninggal itu? Subuh, habis sholat subuh. Nah, ini nama tilu dinten, Heeh. mencen gitu. Situ, kita resep dia kira salat nggak salat, salat nanti waktu sulan, ini resep pindah tempat. Karena dia tengah arti Jadi bapaknya. itu bilang ya ujrah ya mungkin ya bahasa gitu ya. Jangan tempat ke mama, bes ya ini pindah tempat. Kayak dulu dia, obat resep dia kemana daratan. Ya aku mak cabenya mama. Niatnya kayak gitu, obat kemana-mana dulu lihat, cuma daratan. Ya tempat itu nyerosna, tarompok, kita salat subuh. Ya. Masya Allah. Jadi itu bahasanya pindah tempat nggak meninggal ya. Masya Allah ya Allah. Pindah tempat katanya. Dan wallahu alam ya mendengar seperti ini kisah kita sangat terharu dan sangat bangga. Bangga kenapa di tanah kita pribadi masih ada seperti itu. Gitu dan Ustadz pribadi wallahu alam Masya Allah itu dari selama 3 tahun ya bersama beliau susah senang tahu kisah beliau gitu. Dan maaf mau tanya lagi, ketika beliau bersama Kak Ustadz ini apakah sama istrinya juga? Kan Punya istri. yang punya istri. Beliau punya anak berapa? Beliau di Bogor tapi yang satu. Ki Umar namanya. Ki Umar. Sekarang masih ada? Masih ada sih. Masih ada. Bogor mana nggak tahu gitu. Oh, tapi nggak jelas ya ini asal usulnya. Gitu. Pertama kenal sama Kak Ustadz ini dari mana? Apakah Kak Ustadz ini masih keturunan beliau apa gimana gitu? Ya orangnya orang gunung. Gunung Karang. Ya, Oh, salah gunung namanya. salah gunung. Masih keturunan. Keturunan sama Kak Ustadz ini, Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, ternyata beliau masih sarejeng, saketurunan ya. Lamun cek bahasa sacenggeh wareng, Masya Allah, sama almarhum di sini, Masya Allah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, berkata apa-apa dikarenakan beliau udah menguap kata-kata seperti itu. Ini kisah nyata, ini real, ini nggak ada kata-kata hoak ya, betul ya. Mungkin ada pengen bertanya? Silakan Ki. Oh ya, mau tanya lagi nih. Sebenarnya masih banyak yang pengen dikuak, bukan kita juga takabur. Dikarenakan netizen yang di luar sana pengen tahu, taunya hanya dari segelintir orang kan ya gitu. Ini pengen tahu kesan dan pesan beliau ketika masih hidup itu apa itu? Masih hidup. Kesannya Apa pesannya ke kita gitu? Kesannya ini doang. Benar resepnya. Oh, yang bener bahasanya gitu ya. Terus? Benar. Ya dia. Namun dia kayak di ceritana ke salah subuh dan meninggalnya. Meninggal salah subuh. Step kemudian dia praktek sholat dia. Praktek sholat. Sampai sholat mencak. Biasanya. Unik. Ini terus mencak tahunya. Terus dia gitu. Praktek sholat lagi unik. Ku abi anu kuarit ya. Anu katingali kuarit ustaz ya gitu nya. Jauh gitu. Beda. Praktekna. Benten ya gitu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya iya aku pribadi abi baik gitu nya. Alhamdulillah gitu. Kita jadikan kabatur gitu. Praktek sholatna. Bener yeuna gitu unikna gitu nya. Kan yeuna urang makan dari sholat kan jarak ubah cara ibadah nya. Ibadah depan. Padahal itu benang. Oh, temenang ya. Jadi ada cara-cara khusus ya dari beliau mengajarkan kepada Kak Ustadz pribadi. Iya. Masya Allah, sungguh luar biasa, Masya Allah. Kalau Bandung lewat lagi kayaknya. Kayaknya dipotong dia ke malaikat. Bahasanya seperti itu. Kalau mana karena dia tak. Paling kita tak. Pas ya. Masya Allah. Dan kesukaan beliau itu dalam berzikir itu aurat atau asma apa atau zikir-zikir apa itu? Nggak kedengeran. Jadi itu mah privasi ya. Apakah benar katanya di sini zikirnya itu yang paling diutamai
dan yang paling suka itu kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau subhanallah walhamdulillah. Apakah benar seperti itu? Di sini mah bebas. 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 Ini mah kebanyakan sholawat. Oh, sholawat. Itu maaf, itu sholawat apa itu? Sholawat biasa deh. Biasa aja, sallallahu Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Iya, piramida maju itu ya. Tadinya. Oh, subhanallah. Oh, pemirsa, berarti di sini tuh zikirnya bebas, diutamakan salawat ya. Gitu. Untuk bahasa subhanallah wa bihamdi itu mungkin dari kalangan-kalangan orang yang dari bahasa ke bahasa mungkin ya. Gitu. Dikarenakan banyak yang menyimpang ini, Kak Ustadz. Gitu. Ketika saya mendengarkan dari, kan saya juga punya saudara di sini buat teman-teman di sini ya di Maja ini. Ketika cerita tentang beliau ini ternyata jauh beda dengan cerita Kak Ustadz. Ternyata ini yang real, yang tidak ada kata apa hoak atau nyimpang ya. Beliau sudah bercerita dari awal sampai akhir sampai beliau bilangnya pindah kan ya. Jadi pindah, ternyata pas pulang ke rumah ternyata nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Emang itulah keunikan para wali Allah ya. Gitu. Dan Kak Ustadz selama berapa hari Kak? Berapa lama Kak Ustadz di sini? 94 tahun udah ini meninggal. Berarti sebelum ini dibangun juga ya? 94 ya. Apakah Kak Ustadz pribadi inisiatif sendiri di sini apa disuruh sama beliau? Resep sendiri. Oh, jadi mengabdi ya. Mengabdi. Masya Allah pemirsa, beliau sebelum meninggal, beliau atau pindahlah bahasanya, kalau wali itu pindah kan ya, bukan meninggal, pindah. Beliau mengabdi kepada Ustadz ini, mengabdi kepada beliau, mengabdi ketika beliau ini sudah ujlah atau pindah, beliau tetap masih mengabdi. Masya Allah, tabarakallah. Bagus, teruskan Kak Ustadz, dikarenakan orang yang datang ke sini itu kan beda-beda kan ya, takut disalahgunakan ini ya. Iya. Itu kita punya persinggahan itu ya. Sering nggak orang yang kesini salah paham atau ya. banyak ya salah jalan? Karena bima lewatnya lewat mimpi. Oh, terus. Ini unik. Gini. Terus. Jadinya kan cara jumenengna saya kemenang panggil ama nek jumeneng kana tinggi lama asap nek tinggi bae gitu ya. Udah sebah. Ya mun alhamdulillah kana ngimpi aya naon-naon kana ngimpi di wartosan dia set dia anu jarah ulah kita kan aing ge kamu eta kuliah bejaan ulah kita kain musyrik eta ngaranna ngadoakeun ka Allah Subhanallah. kamu eta bejaan kuliah nya alhamdulillah pokoknya adik kade lebat baik kare dikirnya gitu gogorokan anu pangmayaran hutang kemana subhanahu Ada kesini ada yang istilah kata yang pinta hutang, Iya. yang supaya lunas hutangnya macam mana pula ya Allah. Subhanallah. itu dirusun babi Jadi kasih tahu ya Pak Ustadz ya, Masya Allah. alhamdulillah ya dia nanti segitu cenah minta abdi mah eta ngaranna ngaduakeun ka Allah minta ulah kitu mintakeun ka Allah ieu mah kan pas cakep kalau orang mah jauh keneh Jauh keneh pun. Iya, betul Mas Ustadz. itu Luar gitu biasa. kali nya ngerti ayeuna Jadi paham. Jadi selama dapat mandat dari beliau, Kak Ustadz selalu meluruskan apa yang Iya. nggak lurus di sini ya. Iya. Tapi banyak yang orang seperti itu ya. Ada. Masya Allah, pemirsa. aduh nu jarah kapan nyapu sapu abi di dia kita sapu bersih gitu mau nyenak mobil bagus ya mobil personal sugan punten ente kapannya kalebet hate leutik abi eta nyarios ka ieu mak sok mah eta jelema abi teh punten tak kumaha teh nya henteu eta jarana malik ka ditu kana tembok Ke tembok. nya sadayana eta Astagfirullah. dua mobil nah hati gitu udah ngagertes gitu mak sombong amat hati eta jelema teh yai pada mah Kiai itu cuma Masya Allah. Itu baliknya nggak ke sini tapi ke sono. sono Masya Allah. Itu jarah apa? Iya. Cari kiblat salah. Terus. terus itu diantepkeun bae ku abi adu kalian orang Tangerang eta jarah deui bubuhan abi nyalametkeun manehna aya nu jarah deui ka dieu nya sikeun dipoyokan kayak cenah jarah kana tembok Betul. karak silsilah doang karak sekali abi kalebat Pak Kiai abi hampura jadi teh ampun panjang
Iya mah sanes kuburan, di mah tembok kan tuh kuburan nama itu tuh. Eta nya ayeuna dinya cenah gak tinggalin. Makasih Pak Kiai kami abi anu ngurus di dieu. Atuh abi bade jarah ke mana kan. Itu. Jadi para yang datang ke sini yang kurang berkenan hatinya itu dibelokin ya. Iya. Jadi bukannya ke depan malah ke Masya Allah. Pemirsa, banyak kisah yang unik di sini ya, yang pengen kita kuak ya, yang kita gali. Beliau juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Beliau ada dari mana-mana ya, datang ke sini salah alamat pemirsa. Mungkin itu dari hati ya, dari ketulusan hati juga. Bukan ke depan, malah ke balik ke pinggir. Beliau tadi bilang orang-orang yang balik ke pinggir itu melihat apa namanya kuburannya atau makomnya itu nggak di sini tapi di pinggir, betul ya? Iya. Masya Allah. Itu seringkah seperti itu? Satu kali tuh. Oh. Satu kali. Dia ada beberapa orang ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nangis sih dia gitunya hampura tuh nya cabe teh. Saja abi budake dia mah bodoh cabe teh. Abi gimana enggak bebas sih dia mah jar sabae cabe teh. Pengejar mah mangga bae cabe teh itu. Ayo ku abi dijarak kan itu cabe teh. Siapa yang bisa silakan teman ya. Silakan eta mah bebas ya. Sering menghormati. Iya. Masya Allah. Itu penting cabe dijarah gitunya gitu. Atuh mangga cuma selalu ngomong selalu Penting bahasa ya, iya, bahasa. bahasa. Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Nang hati gitu doang gitu lah. Mak sombong amat aja lu. Begitu di hati ya, apa yang diucapin ya, Masya Allah. Kayaknya ini semua tutung semua orang. Aduh. Masya Allah. Gitu ya alhamdulillah. Pemirsa, itu sepenggal kisah dari beliau tangan kanannya Habib yang di sini. Itu nama aslinya siapa sih itu? Ustaz? Sulaiman Harun. Sulaiman Harun ya, Sulaiman Harun bin Haji Mardasa. Mardasa. Nama aslinya Sulaiman Harun bin Haji Mardasa. Ya, itu iya betul. Ini baru keturunan Habib ya. Habib ya. Ada yang bilang Syekh, ada yang bilang Habib, tapi sama aja ya. Itu kayak Syekh Habib Hamzah. Oh, Syekh Habib Hamzah ya. Oh, Masya Allah, benar-benar. Habib anu masih anak. Masih anak. Pemirsa, ternyata beliau sangat dekat dengan Rasulullah ya. Beliau anak cucunya Habib ya. Berarti insya Allah mudah-mudahan malam ini, malam Jumat ini kedatangan berkah juga kita di sini bisa ngobrol dengan ustadz kita atau guru kita yang membimbing kita langsung ya. Dikarenakan kalau nggak seperti ini saya pribadi bakal nyasab, bukannya kesini nggak pesono ya. Pemirsa, jujur saya sering kesini waktu saya mas santren di Kadugedong, sering kesini, cuma beda dengan kali ini. Kenapa? Dikarenakan kali ini saya pribadi sama teman-teman saya menguak kisah misteri yang penasaran dari dulu, pengen mengungkapkan rasa penasaran saya malu. Berhubung saya di sini dibimbing oleh guru saya pribadi atau ustadz saya pribadi di sini, Masya Allah, beliau mengungkapkan rasa atau istilah kata sedikit demi sedikit kisah beliau bersama Habib tersebut atau Syekh tersebut. Dan pemirsa, nanti kita akan lanjut, mungkin jeda dulu ya. Dan dikarenakan kita istirahat dulu, kalau ngobrol ada capek ya, sambil kita nungguin yang jaroh ya. Mungkin Gus Nawi dijeda dulu ya pemirsa ya. Oke, bentar. Pemirsa, di sini seperti inilah lokasi makomnya Syekh Habib Harun. Di sini banyak juga makom-makom para kita lihat makom waliullah, makom para warga di sini juga. Suasananya sangat begitu adem dan tidak bisa kita mau berbicara keras juga, entah kenapa tidak bisa gitu. Alhamdulillah. Mungkin pemirsa, pesan dari Bapak Ustadz Aan tadi, janganlah kita memandang orang atau memandang manusia dari luarnya. Jadi sebenarnya semua itu dari kodratnya sama. Janganlah memandang hanya tampangnya. Dan pada intinya kita janganlah mempunyai sifat sombong dan harus selalu bersabar, harus selalu saling menghargai satu sama lain. Dan alhamdulillah acara ziarah ke makomnya Syekh Habib Harun sebentar lagi. Dan kalau bisa pemirsa, sebelum kita mau ziarah ke sini, bertanyalah dulu ke
orang pribumi di sini tertempat, terutama keturunan langsung dari Syekh Habib Harun ke Pak Al Ustad Aan, itu jauh lebih baik supaya kita tidak nyasar, tidak menjadi kufur. Oke, pemirsa, terima kasih. Sinilah pemirsa makom beliau. Kita tidak bisa menyebut itu meninggal ya, mungkin hijrah atau pindah tempat Syekh Harun. Seperti inilah di sini lokasinya. Saya gambaran lagi pemirsa 2 menit. Dulu pernah ada yang jaroh ke sini yang tadi dibicarakan oleh Bapak Ustadz Aan, keturunan langsung dari Syekh Habib Harun. Mereka begitu jaroh datang ke sini langsung masuk, dan dengan tidak enak hatinya Bapak Ustadz Aan berbicara dalam hati, ya Allah, sungguh tidak sopannya orang tersebut. Maka langsung entah apa yang merasuki pikiran mereka, mereka jarah menghadap tembok, bukan menghadap ke kuburan. Setelah itu langsung para penjaroh tersebut diberitahu oleh Pak Ustadz Aan. Setelah diberitahu langsung sadar si penjaroh tersebut. Setelah itu penjaroh tersebut berpikiran bahwa makomnya itu ada di sebelah pinggir. Mungkin entah apa yang ada di pikiran mereka. Suasananya seperti ini pemirsa. Wujud. Satu lagi pemirsa, banyak orang yang jaroh ke sini untuk mendapatkan uang dan untuk membayar hutang-hutangnya. Padahal itu menurut Bapak Ustadz Aan itu sebenarnya tidak boleh. Kalau memang kita mau jaroh, jaroh saja. Memintalah kepada Allah, bukan ke kuburan atau ke orang. Seperti itu pesan beliau itu waktu dulu Syekh Habib Harun, yang beliau berpesan kepada Pak Ustadz Aan melalui mimpinya begitu. Oke pemirsa, itulah penggal kisah dari tangan kanannya Syekh Habib Harun ya. Dan kali ini saya pribadi berserta rombongan mau izin ziarah dulu, izin ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan gak ada halangan, rintangan, mudah-mudahan doa kita dikabul sama Allah ya. Amin. Yang jomblo cepat nikah, amin. Amin. Amin ya Rahman Rahimin. Cek edot langsung ziarah kita. Izin ya Pak Ustadz ya.